caranya menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum atau GBBP. Pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan GBBP dengan cara menggunakan buku yang sesuai pada grade yang saya ajarkan. Kemudian saya memberikan lembar kerja kepada siswa dengan media-media sederhana yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya merumuskan tujuan khusus? Biasanya ketika materi seperti contoh dalam RPP ini adalah telling the time, biasanya saya merumuskan tujuan umum agar anak-anak itu mampu menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris yang memang jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian memberikan pemahaman kepada mereka cara membedakan IM dan PM, di mana itu menjadi hal sulit untuk anak-anak. Kemudian tujuan khusus yang saya lakukan, setelah mereka memahami, maka saya akan ajak mereka praktek agar mereka mampu menyebutkan bahasa Inggris dalam bentuk lisan atau speaking. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran? Pengorganisasian yang saya lakukan, biasanya saya mengelompokkan materi yang keterkaitan antara satu sama lain. Seperti contoh video sebelumnya, saya membuat materi di mana materi itu menyampaikan 3 waktu, itu present, past, future, yang saya bentuk dalam bentuk diskusi kecil untuk anak-anak. Nah, untuk pengembangan materi sendiri itu biasanya nanti ada time khusus seperti yang saya lakukan di Simple Teacher dengan meminta anak-anak untuk membuat planning di masa depan yang akan mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara Anda menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran? Alat bantu pembelajaran yang saya lakukan biasanya alat bantu sederhana yang ada di sekitar saya atau sekitar lingkungan sekolah itu sendiri. Meminimalisir dana, tetapi tetap berorientasi kepada keberhasilan pembelajaran. Contohnya seperti materi jam, maka saya akan memberikan jam besar untuk mereka dan mereka bisa memindahkan jam-jam sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya, cara Anda memilih sumber belajar seperti apa atau bagaimana? Sumber belajar yang pertama pasti dari selanjutnya biasanya saya kembangkan dengan internet. Saya mencari sumber-sumber belajar dari internet untuk memudahkan penyampaian materi bahasa Inggris kepada siswa dan terus belajar untuk membuat pembelajaran yang inovatif. Ya, selanjutnya, bagaimana cara menentukan jenis kegiatan pembelajaran? Jenis kegiatan yang saya lakukan biasanya ketika materi itu sulit bagi anak-anak, maka akan saya lakukan dalam bentuk diskusi. Dengan pembagian kelompok diskusi, maka setiap kelompok itu mampu untuk menyampaikan kembali tugas di kelompok mereka. Nah, untuk teman-teman yang juga seperti itu, nanti di endingnya setiap kelompok diskusi harus mengetahui materi yang teman-temannya sampaikan. Kemudian cara Anda menyusun langkah-langkah pembelajaran itu seperti apa? Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama saya membuat RPP, di mana RPP tersebut akan menjadi pedoman saya ketika menyampaikan materi agar tidak keluar dari materi yang saya sampaikan. Mengurangi, bukan mengurangi, tapi mengefisienkan waktu yang memang sudah saya tuliskan di RPP. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan itu saya bagi dengan 3 kelompok. Kegiatan awal yaitu dengan membuka pembelajaran, dengan warming up, mengecek kehadiran siswa, kemudian acara pembelajaran inti di mana penyampaian materi, terus terakhir penutup yang saya lakukan dengan merefleksi pembelajaran dan menyampaikan next meeting materi yang akan kita sampaikan. Untuk alokasi waktu pembelajarannya seperti apa? Alokasi waktunya kan 40 menit, 10 menit
Untuk pembukaan awal 30 menit inti dan 5 menit kegiatan penutup. Menurut Anda, bagaimana caranya memotivasi siswa? Yang saya praktekkan selama saya mengajar, saya memotivasi siswa sesuai materi yang saya sampaikan. Contoh, terakhir kemarin saya menyampaikan tentang time, tentang waktu, di mana sebelum menyampaikan itu saya tegaskan kepada mereka bahwa hal yang paling kejam di dunia adalah time, waktu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena ketika sudah pergi tidak akan kembali. Apakah Anda selalu mempersiapkan pertanyaan? Ya, pertanyaan ini biasanya saya lakukan di awal pembelajaran, di mana pertanyaan ini akan mengcover materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Evaluasi begitu. Ya, jadi untuk bagaimana mereka pemahaman mereka atau untuk membuka opini mereka tentang materi yang akan disampaikan di hari ini. Kemudian cara penataan ruang dan fasilitas belajar seperti apa? Penataan ruang sendiri biasanya saya mengajak mereka bagaimana nyaman mereka belajar. Kemudian untuk fasilitas seperti bangku, meja mereka, tidak ada satu anak yang boleh di belakang temannya. Jadi mereka harus melingkar atau mengelilingi di depan saya. Jadi saya bisa mengontrol mereka satu persatu dan setiap anak akan bisa langsung bertanya kepada saya tanpa terhalang oleh teman-teman yang lain. Mungkin cukup cuma sampai sini ya.